Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Bravery Corner. Oke guys, masih ada di Bali dan kali ini merupakan perjalanan saya dari Bali menuju ke Pulau Jawa lagi. Tapi untuk terlebih dahulunya sebelum sampai di Jawa ya, saya ingin tunjukin gimana suasana perjalanan saya dari Denpasar menuju ke arah Gilimanuk ya. Tapi nggak semuanya ya, karena mungkin ada juga hal-hal yang terlewat yang saya nggak sempat untuk abadikan gitu guys. Dan ini dia kendaraan yang saya saya naiki gitu ya. Saya naik bis yang ukurannya sedang kayak gini, dan ini merupakan bis yang biasanya digunakan untuk perjalanan dari arah Denpasar menuju ke Gilimanuk. Dan untuk jalan ini guys, untuk jalur Denpasar yang saya lewati ini, nah ini saya ambil bisnya itu dari arah Ubung ya guys ya, karena terminal untuk saat ini yang menghubungkan antar provinsi itu ada di daerah Mengui yang ada di luar kota Denpasar ya. Jadi karena perjalanan saya kali ini adalah dengan jalur estafet, nah ini dia saya lewatnya lewat ini ya, Denpasar guys ya. Oke, ini kita bisa lihat ya, ada gedung perkantorannya atau pusat pemerintahannya Badung ya guys ya. Jadi keren banget guys. Itu ada di, sebenarnya kalau dulu merupakan daerah hijau ya, tapi sekarang kok ada bangunan-bangunan di situ. Dan kita juga bisa lihat di sisi sebelah sini guys, ini bangunan-bangunan yang sudah tertata dengan baik ya guys ya, dibandingkan dengan dulu ketika saya masih tinggal di Bali guys. Dan untuk untuk Anda yang mungkin gitu ya pingin melakukan perjalanan dan lebih dekat dengan Denpasar dan tempat wisata, itu kalau menurut saya sih dan Anda gak terburu-buru, nah itu sebaiknya Anda bisa lewatnya itu lewat Gilimanuk menuju ke ini ya, ke Ubung. Kalau saya pilihnya itu karena bisa serasa kayak di Bali gitu ya, karena ketika kita naik bis ini kita juga bisa melihat orang-orang Bali yang ini ya naik bis kemudian turun juga sambil membawa bawaannya kayak gitu ya. Terus kadang ada juga bawa sesaji dan sebagainya. Itu menurut saya itu sesuatu banget gitu ya, daripada kalau naik ini ya bis malam. Kalau naik bis malam atau mungkin yang langsung ya guys ya, dari Surabaya atau dari Malang menuju ke ini, ke Bali ya. Ini suasananya ya memang sebenarnya kita dapat gitu ya guys, cuma berbeda nuansanya guys ya. Dan itu lebih parah lagi kalau kita naik pesawat guys ya. Parahnya itu memang pertama harganya ya, harganya itu yang lebih mahal memang iya, karena memang lebih cepat guys. Itu dipakai untuk orang-orang yang nggak punya waktu dan kepingin berlibur ke Bali ya. Waktunya juga nggak terlalu panjang ya, karena mungkin harus kerja. Sementara kalau mungkin agak nyantai gitu ya dan ingin mendapatkan suasana Bali, nah kalau dengan naik pesawat itu sama sekali nggak terasa guys ya. Karena saya ini ya pernah mengalami, saya naik pesawat dari Juanda menuju ke ini ya, ke Ngurah Rai ya, dari Surabaya ke Bali. Dan itu suasananya nggak dapet ya, karena ini nggak sampai 1 jam ya, kira-kira 30 menitan gitulah guys perjalanan. Nah kita sudah nyampe di Bali dan kita nggak bisa melihat suasana yang kayak gini ya di pinggir jalan yang suasananya benar-benar Bali. Dan sebenarnya sih tempat-tempat yang kayak gini ini yang kalau ke Bali kita pingin nikmati ya, rumah-rumahnya seperti apa, kemudian
masyarakatnya itu ini ya berkegiatan apa kayak gitu. Ini kita bisa lihat ya, ada tempat ibadahnya juga. Nah kalau mungkin Anda yang cuma ke Bali pingin ini aja massage gitu ya, atau mungkin pingin belajar surfing, pingin berenang-berenang, ya memang naik pesawat aja gitu guys ya, dan nggak perlu lihat yang budaya-budaya kayak gini. Kalau saya sendiri sih karena saya pernah tinggal di Bali gitu guys ya, dan ya bagi saya itu Bali itu udah semacam ini ya, ya tempat tinggal saya juga gitu ya waktu waktu saya di Bali gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang kangen gitu ya dengan suasana kayak gini, suasana yang benar-benar nuansa Bali banget gitu. Memang kadang-kadang kita sangat ini ya, sangat dambakan ya, khususnya saya maksudnya gitu. Dan kalau lewat sini kita juga bisa melihat pemandangan yang mungkin nggak bisa kita ini ya, kita lihat di tempat wisata gitu ya guys ya, seperti gimana sih suasana yang ada di Bali, kayak pohon kelapa, sawah-sawah kayak gitu ya. Itu sulit kita dapatkan gitu guys ya. Dan ya memang ini sih ya, tergantung dari masing-masing ya, masing-masing individu pingin gimana sih gaya berliburannya ke Bali gitu ya. Kalau saya sendiri sih ini ya, pinginnya yang gaya-gaya tradisional, yang gara-gara gaya-gaya murah gitu guys. Terus kemudian yang bagi saya atau menurut saya itu udah hilang dari Bali itu pohon kelapa gitu guys. Dan kalau dulu pohon kelapa itu banyak banget ya, di mana-mana banyak pohon kelapa, karena mungkin pohon kelapanya itu daunnya terserang hama dan sebagainya. Kita jarang sekali menemukan pohon kelapa, dan biasanya yang kita temukan malah pohon-pohon lainnya kayak palem-paleman gitu ya. Dan kalau menurut saya sih kayak palem-paleman itu nggak khas Bali banget gitu loh ya. Nah kalau di daerah sini, di daerah dekat-dekat Gilimanuk ya, seperti daerah Tabanan, Jembrana, kita bisa melihat suasana yang kayak gini ya. Meskipun ya pohon kelapanya banyak yang rusak juga gitu guys ya, cuman suasananya itu yang alam pedesaan, alam tradisional kayak gitu, yang berbau budaya Bali itu terasa banget ya di sini. Dan kalau untuk sawah-sawahnya guys, nah ini kita bisa lihat di daerah Tabanan ya. Kalau dulu kita bisa menyaksikan Ubud kayak gitu aja, yang ada sawahnya yang dipromosikan secara internasional. Tapi sekarang kita juga ini ya bisa melihat di daerah Tabanan, karena Tabanan di Bali itu adalah lumbung padinya ya. Oke, dan nah Anda bisa lihat kan pemandangannya keren banget di sini guys. Pingin turun aja gitu guys ya. Tapi parahnya ya, kalau sekarang turun di sembarang tempat, kita mungkin nggak bisa dengan mudah mendapatkan ini ya, angkutannya ya, kendaraannya, karena dalam situasi yang kayak sekarang ini nggak gampang loh guys ya untuk mendapatkan angkutan. Nah ini dia guys, ada pantainya. Nah ini ada tradisi karapan makepung kalau nggak salah ya, itu tradisi dari kayak Madura, karapan sapi kayak gitu ya, yang orang-orang Maduranya itu banyak yang tinggal di daerah sini ya, di Jembrana. Oke guys, udah hampir ke Gilimanuk ya, ini udah nyampe di hutannya ya. Makasih banget udah gabungan di channel ini, dan makasih juga udah nemenin saya melakukan perjalanan ke ini ya, ke arah Gilimanuk mau pulang guys ya. Makasih banget semuanya, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan dari Taman Nasional Bali Barat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.